Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam Imamat pasal 6. Ya. Imamat pasal 6 ayat pertama sampai ayat ke-7. Imamat pasal 6 ayat pertama sampai ke-7. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya dalam terjemahan lama. Arakian maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa firman-Nya. Jikalau barang seorang sudah berbuat dosa dan telah melawan Tuhan dengan melangkahkan perintahnya, sebab bersangkalah ia kepada sesama manusia akan barang bertaruh atau barang yang diserahkan kepada tangannya, atau akan barang rampasan, atau akan barang yang diambilnya dengan gagah daripada sesamanya manusia. Yang ketiga, atau telah didapatnya barang yang hilang, lalu ia bersangkal serta dengan bersumpah dusta, atau barang dosa pun baik yang berinya demikian yang dibuat orang itu. Ayat keempat, bahwa sesungguhnya jikalau ia telah berdosa begitu serta hendak menghapuskan dia dengan suatu korban karena salahnya, maka tak akan jangan dipulangkannya barang yang telah dicurinya atau barang yang telah dirampasnya dengan gagah, atau bertaruh yang telah diamanatkan kepadanya akan dipeliharakan, atau barang hilang yang telah didapatnya, atau barang apapun baik yang telah ia bersumpah akan halnya dengan dusta, maka hendaklah diberinya sepenuh-penuh harganya akan gantinya, dan dipertambahkannya lagi dengan seperlimanya, maka hendaklah dipulangkannya kepada orang yang empunyanya, yaitu pada hari dipersembahkan korban karena salahnya. Maka hendaklah dipersembahkannya kepada Tuhan seekor domba jantan yang tiada celanya daripada kambing dombanya akan korban karena salahnya, setuju dengan nilaianmu, dan dibawa kepada imam akan dikorbankan karena salahnya. Ayat ke-7, maka oleh imam akan diadakan grafirat atasnya di hadapan hadirat Tuhan, dan ia itu akan diampuni kepadanya barang apapun baik daripada segala perkara yang dibuatnya akan menjadi dirinya bersalah demikian. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Imamat pasal 5 ayat pertama sampai ayat ke-19, sampai Imamat pasal 6 ayat pertama sampai ayat ke-7 berbicara tentang korban karena salah. Ada 3 macam kesalahan, yaitu dalam Imamat pasal 5 ayat ke-14 sampai ke-16 itu bersalah pada Tuhan dalam barang-barang yang suci dari Tuhan. Imamat pasal 5 ayat ke-17 sampai ke-19 itu bersalah kepada Tuhan dalam melawan firman Tuhan. Dan dalam Imamat pasal 6 ayat 1 sampai 7 itu bersalah pada Tuhan dan manusia dalam menipu atau mencuri milik sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal barang itu harus dikembalikan, ditambah seperlimanya dalam semuanya. Untuk korban karena salah harus dikorbankan domba jantan yang tak bercela, setuju dengan nilaian imam. Saudara-saudariku, kita harus berdiri benar, jujur tulus di hadapan Tuhan. Heran waktu seorang bersalah, Allah tidak langsung menghukumnya, tetapi menunggu sampai orang itu insaf, sadar akan salahnya, lalu membuat perbaikan, lalu diampuni. Inilah rencana dan kehendak Allah. Allah ingin mengampuni umatnya yang bersalah, bukan menghukum. Allah membuat peraturan-peraturan untuk penyucian, bukan untuk membinasakan. Tanpa peraturan-peraturan ini, Israel akan dibinasakan dalam setiap salah-salahnya. Itu sebabnya seorang yang berdoa syafaat untuk pengampunan dan pertobatan sesamanya itu sangat berkenan pada Tuhan. Dalam Mazmur 106 ayat ke-23, Yeskiel 22 ayat ke-30. Di dalam peraturan Allah ada tempat untuk doa syafaat. Inilah cara Allah
Dan kita harus mengetahui ini. Sebab Allah tidak ingin seorang pun binasa. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-9. Saudara-saudariku, begitu maksud dari semua peraturan-peraturan karena salah ini, supaya masing-masing dapat menyucikan dirinya. Tetapi bagi orang yang tidak tulus, yang tidak mau bertobat, semua ini tidak ada gunanya. Sebab satu kali orang itu akan berdosa kembali, dan hukum Allah atau hukuman Allah akhirnya akan jatuh. Abraham meminta doa syafaat bagi Lot, diberi untuk sementara. Tetapi karena Lot sendiri tidak cinta akan yang benar, akhirnya pun ia binasa. Turunan Lot sama sekali tidak boleh masuk dalam Ka'bah. Ulangan 23 ayat ketiga. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bersalah kepada Allah itu tampaknya paling lunak. Sebab Allah biarkan, tetapi justru ini mula-mula harus dibereskan. Sebab tidak ada dosa di hadapan Allah akan dilupakan. Semua akan ketahuan dari segala berkat. Sekali lagi, semua akan ketahuan dan segala berkat, kemenangan dan pertolongan itu kuncinya pada Allah. Kita harus sadar, tapi juga dosa terhadap sesama manusia harus beres. Sebab itu juga berarti secara tak langsung bersalah kepada Allah juga. Tambahkan 1/5 itu sama dengan 20% denda daripada perbuatan yang salah. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita dalam Imamat pasal 6 ayat pertama sampai ke-7. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mau dengan tekun untuk terus mengikuti pemahaman Alkitab dalam kitab Imamat ini, karena saya tahu Roh Kudus menaruhkan dalam hati saya untuk membawa semua sidang jemaat Tuhan, khususnya GBPS Kutisari, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Corona ini sebenarnya bukan masalah yang besar bagi kita semuanya. Firman Allah berkata inilah adalah permulaan dari penderitaan. Yang terpenting yang kita pikirkan adalah bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita binasa atau ketika kita meninggal, ketika kita mati, meninggalkan dunia ini, apakah kita menuju kepada kematian yang kekal atau hidup yang kekal? Untuk itu pikirkanlah dan persiapkanlah hidup Anda, sehingga hidup Anda betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sampai kita berjumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.